Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen humas pada mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik diampu oleh Dr. Anis Johriyah MM. Kami beranggotakan 3 orang dari kelompok 4. Yang pertama itu ada Kak Nur Hasanah dengan NIM 2212500047. Yang kedua ada Kak Siti Maimunah dengan NIM 22125058. Dan yang terakhir ada Kak Baktiar Septian Dwi Saputra dengan NIM 22125051. Kami di sini akan membahas mengenai perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi pengendalian atau controlling, employee relation sebagai kegiatan humas, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup dari fungsi-fungsi manajemen humas. Nah, pertama saya akan membahas mengenai perencanaan. Perencanaan merupakan upaya untuk menentukan program dan kegiatan yang ingin dilakukan dan bagaimana cara mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sebagai suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, perencanaan adalah usaha sadar, terorganisir, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan. Nah, fungsi perencanaan itu meminta para manajer untuk membuat keputusan-keputusan tentang 4 unsur rencana yang fundamental, yaitu ada sasaran, tindakan, sumber daya, dan juga pelaksanaan. Ada beberapa hal nih teman-teman yang penting dilaksanakan terus-menerus dalam manajemen pendidikan sebagai implementasi perencanaan. Di antaranya 1. Merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai atau personil lembaga pendidikan. 2. Menjelaskan atau memaparkan mengapa unit organisasi itu dibentuk. 3. Menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokan tugas terhadap masing-masing personil. 4. Menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur, dan petunjuk pelaksanaan lainnya. 5. Mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana atau skala pengkajian. 6. Memilih para staf, pelaksana, administrator, dan melakukan pengawasan. 7. Merumuskan jadwal pelaksanaan, pembakuan hasil kerja atau kinerja, pola pengisian staf, dan formulir laporan pengajuan. 8. Ada menentukan keperluan tenaga kerja, biaya atau uang material, dan juga tepat. 9. Menyiapkan anggaran dan mengamankan dana. 10. Yaitu menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan. Nah, materi selanjutnya itu ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang membagi tugas-tugas yang harus dikerjakan serta menata sumber daya yang ada untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Fungsi pengorganisasian termasuk seluruh kegiatan manajerial yang menerjemahkan rencana kegiatan yang diperlukan ke dalam sebuah struktur tugas dan kewenangannya. Dalam artian praktis, fungsi pengorganisasian itu meliputi perencanaan tanggung jawab dan kewenangan setiap jabatan individual dan penetapan jabatan-jabatan tersebut dikelompokkan dalam bagian-bagian tertentu. Hasil dari fungsi pengorganisasian adalah struktur organisasi, diantaranya yaitu 1. Penentuan staf atau staffing, 2. Pemimpin atau leading, 3. Pemberian motivasi atau motivating, 4. Pengendalian. Nah, materi selanjutnya itu monitoring dan evaluasi pengendalian atau controlling yang akan dibahas oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi pengendalian atau controlling. Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Pelaksanaan evaluasi terdapat 7 elemen yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, focusing the evaluation, yaitu penentuan fokus yang akan dievaluasi. Yang kedua yaitu penyusunan desain evaluasi. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Keempat, analisis dan intervensi informasi. Yang kelima, pembuatan laporan. 6, pengelolaan evaluasi. Dan yang ketujuh yaitu evaluasi untuk evaluasi. Selanjutnya yaitu pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi itu tercapai. Apabila terjadi penyimpangan, di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang perlu untuk mengatasinya. Proses pengawasan ini memiliki 5 tahapan, yaitu A. Penetapan standar pelaksanaan, B. Penentuan pengumpulan pelaksanaan kegiatan, C. Pelaksanaan kegiatan nyata, D. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan pelaksanaan kegiatan penganalisisan penyimpangan-penyimpangan, dan E. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.
Selanjutnya yaitu Employee Relation sebagai kegiatan humas. Employee Relation adalah sekelompok orang-orang yang sedang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan yang jelas baik secara fungsional, organisasi maupun bidang teknis dan jenis pekerjaan atau tugas yang dihadapinya. Efektivitas hubungan Employee Relation memerlukan suatu kombinasi di antaranya yang pertama, sistem manajemen yang sifatnya terbuka atau open management. Yang kedua yaitu kesadaran pihak manajemen terhadap nilai. Yang ketiga yaitu kemampuan manajer humas. Terakhir adalah kesimpulan. Fungsi-fungsi manajemen humas sangat penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan baik antara organisasi dan publik. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, perencanaan strategis, komunikasi publik, media relation, event manager, krisis manajemen, CSR, pengelolaan reputasi, riset dan analisis, serta pelatihan internal organisasi dapat mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan dan membangun citra positif di masyarakat. Dalam dunia yang terus berubah ini, manajemen humas yang efektif dapat menjadi alat vital untuk menciptakan kepercayaan dan keterlibatan publik, serta menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Dengan demikian, investasi dalam manajemen humas yang baik akan mendukung keberhasilan jangka panjang organisasi dalam lingkup hidup sosial dan komersial. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi dari kami. Kurang dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.